Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan artikel Pengaruh Krisis Keuangan Global terhadap Kinerja Perusahaan Properti di Indonesia. Studi empiris menggunakan Z-Score Altman. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Teresia Febronia Jean. Yang kedua, Maria Febiana Neni. Yang ketiga, Nadifa Alifianisa. Yang keempat, Sabila Mujizatun Hasanah. Untuk lingkup pembahasan, yang pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua, tinjauan pustaka terdiri dari metode Z-Score Altman dan perumusan hipotesis. Yang ketiga, metodologi penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data. Yang keempat, yaitu hasil penelitian, dan yang kelima, saran. Yang pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang. Krisis keuangan yang melanda dunia pada tahun 2008 awalnya dipicu oleh krisis keuangan di Amerika Serikat. Penyebab krisis ini adalah kredit macet perumahan dengan profil gagal bayar tinggi, yang berimbas pada gejolak investasi portofolio berupa saham, obligasi, dan surat utang lainnya. Pada tanggal 8 Oktober 2008, perdagangan di Bursa Efek Indonesia disuspend karena hampir semua harga saham turun melebihi 10% dan indeks harga saham gabungan turun pada level 1,451 poin. Sektor properti berperan penting dalam pembangunan di Indonesia. Pertumbuhan sektor properti terkait erat dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Menurut Wijaya 2008, sektor properti merupakan stimulan perekonomian nasional sebab perkembangan sektor properti menimbulkan efek berantai bagi pertumbuhan sektor industri lainnya. Dan tingginya penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan mengukur dampak krisis keuangan global pada perusahaan properti di Indonesia dengan melakukan analisis resiko kebangkrutan. Salah satu metode analisis resiko kebangkrutan adalah analisis laporan keuangan dengan menggunakan diskriminan Z-Score Altman. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah tren kinerja perusahaan properti di Indonesia dengan menggunakan metode Z-Score Altman selama periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2009? Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan pada sektor properti di Indonesia pada periode sebelum, pada tahun 2007 dan selama krisis keuangan global dan pada tahun 2008. Tinjauan pustaka. Metode Z-Score Altman. Altman model 1968 atau yang lebih dikenal dengan Z-Score adalah suatu persamaan multivariabel yang digunakan Altman dalam memprediksi kebangkrutan. Altman menggunakan model statistik yang disebut analisis diskriminan. Adapun rumus Z-Score Altman adalah sebagai berikut, di mana Z sama dengan 1,2 working capital per total aset, ditambah 1,4 retained earning per total aset, ditambah 3,3 EBIT per total aset, ditambah 0,6 market value of equity per book value of debt, ditambah 1,0 sales per total aset. Semakin tinggi Z-Score Altman menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. Altman menggolongkan skor menjadi 3 kategori, yaitu di mana Z lebih besar dari 2,99 tergolong dalam perusahaan tidak bangkrut. Z sama dengan 1,81 sampai dengan Z sama dengan 2,99 tergolong dalam gray area. Z lebih kecil dari 1,81 tergolong dalam perusahaan bangkrut. Rasio yang digunakan dalam model Altman adalah dalam Sarjana 2007. Yang pertama, net working capital to total assets, di mana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimiliki. Yang kedua, retained earnings to total asset. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Yang ketiga, earning before interest and tax to total asset, di mana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva perusahaan sebelum pembayaran bunga dan pajak. Dan yang keempat, market value of equity to book value of debt. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari nilai pasar modal sendiri atau saham biasa. Dan yang terakhir, ada sales to total asset,
di mana rasio ini menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan volume bisnis yang cukup dibandingkan investasi dalam total aktifanya. Perumusan hipotesis. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada perusahaan properti di Indonesia sebelum dan selama krisis keuangan global pada tahun 2008. Metodologi penelitian, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah perusahaan properti di Indonesia. Sampel diambil secara purposif dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bidang usaha utama di bidang perumahan. Yang kedua, memiliki informasi yang cukup untuk dianalisis dengan metode Z-Score-Altman, terutama pada laporan keuangan yang menampilkan data terkait net working capital. Yang ketiga, terdaftar di BEI selama tahun 2006 sampai dengan 2009. Tahun 2007 mewakili periode sebelum krisis, sedangkan tahun 2008 mewakili periode krisis. Data tahun 2006 dan 2009 digunakan sebagai data pelengkap statistik deskriptif. Berdasarkan persyaratan tersebut dapat diambil 15 sampel, yaitu laporan keuangan dari perusahaan. Berikut adalah detail pengambilan sampel dalam penelitian ini. Detail pengambilan sampel, terdapat 35 total perusahaan properti dan real estate yang terdaftar pada BEI dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2019. Perusahaan properti yang tidak menyajikan informasi terkait net working capital pada company profile and annual report, atau tidak semua perusahaan membagi aktiva menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar, terdapat 19 perusahaan. Dan satu perusahaan properti yang menyajikan informasi terkait net working capital pada company profile and annual report tetapi bukan penyedia perumahan, atau bidang usaha utama bukan perumahan. Jadi hanya 15 sampel perusahaan yang diambil. Metode pengumpulan data. Data penelitian ini diperoleh dari situs BEI yang mempublikasikan neraca dan laporan laba rugi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Data lain diperoleh dari annual report dan laporan keuangan teraudit dari perusahaan yang terdaftar tersebut. Jika diperlukan juga digunakan data pembantu berupa analisis laporan keuangan dari situs www.kontan.id dan data dari Indonesia Capital Market Directory. Untuk metode pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan adalah metode Z-Score-Altman tahun 1968. Dalam penelitian Z-Score diperlukan data tentang net working capital, total aset, retained net earnings, earning before interest and tax, market value of equity, book value of debt, dan sales. Data tersebut dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Nilai Z-Score tahun 2006 sampai 2009 diambil sebuah data statistik deskriptif untuk melihat tren kinerja perusahaan properti. Sedangkan tahun 2007 dan 2008 digunakan sebagai periode penguji uji beda. Uji beda dilakukan dengan analisis statistik non-parametrik metode Wilcoxon dengan dibantu perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian. Berdasarkan analisis, dalam penelitian ini diperoleh yang pertama, ada kecenderungan atau tren Z-Score turun pada masa krisis keuangan global tahun 2008. Yang kedua, ada perbedaan yang signifikan antara Z-Score sebelum terjadinya krisis dan selama terjadinya krisis. Hal ini sesuai dengan penelitian Max Pets tahun 1999 dan ICA tahun 2006. Saran penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dibuat penelitian dengan memperbanyak jenis rasio yang diuji tidak terbatas hanya menggunakan Z-Score-Altman, tetapi juga memperbanyak instrumen penelitian dan sampel untuk lebih dapat memahami seberapa besar dampak krisis terhadap perusahaan. Penelitian selanjutnya juga perlu meneliti sektor lain untuk melihat apakah hasil penelitian ini konsisten bila diujikan ke sektor yang lain. Berdasarkan saran penelitian dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan dan Ika tahun 2012, maka kelompok kami akan melakukan replikasi.
Replikasi yang akan dilakukan yaitu mengukur pengaruh krisis keuangan, terutama pada perusahaan pertambangan akibat pandemi COVID-19 menggunakan metode Z-Score-Altman. Penelitian ini akan dilakukan uji beda pada perusahaan pertambangan sebelum dan selama COVID-19 dengan metode Wig-Fawcett. Perusahaan pertambangan yang akan diteliti ialah perusahaan yang terdaftar pada BEI atau Bursa Efek Indonesia yang memiliki bidang usaha utama batubara atau coal mining. Thank you.